Di ajang balap WRC kelas paling tertinggi yaitu Rally One, walaupun mobil-mobil ini terlihat seperti mobil produksian massal, tapi mobil-mobil tersebut sebenarnya adalah mobil balap semi prototipe yang dikembangkan langsung oleh pabrikan, yang mana selain dari mesin mobil balap rally itu yang harus memenuhi standar regulasi FIA dengan tenaga maksimal di 380 horsepower, pada tahun 2022 semua mobil yang ikut serta di kelas utama WRC yaitu Rally One diwajibkan untuk menggunakan sistem hybrid di setiap mobil balapnya, dan sistem hybrid di mobil Rally One ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan tenaga sebesar 100 kW, yang mana dorongan tenaga mesin hybrid ini sangat berguna untuk mobil balap yang ikut serta di ajang balap ini, supaya mobil balap yang menggunakan mesin hybrid ini bisa mendapatkan akselerasi secara instan pada saat berada di special stage. Lalu selain dari itu, mesin hybrid yang berada di mobil balap rally ini juga digunakan untuk mengurangi emisi gas buang dari setiap mobil balapnya, yang mana FIA sebagai pengelola utama ajang balap motorsport di dunia ini termasuk WRC mempunyai ambisi yang bernama zero emisi di tahun 2030. Dan dengan adanya ambisi zero emisi di tahun 2030 ini, ajang balap motorsport yang di bawah pengelola FIA akan diwajibkan menggunakan sistem hybrid di mobil balapnya untuk bisa merealisasikan ambisi zero emisi tersebut dengan tepat waktu. Tapi walaupun ajang balap WRC sudah menggunakan mesin hybrid sejak tahun 2022, fakta uniknya adalah di ajang balap WRC, khususnya di kelas Rally One, mobil balap yang ikut serta di ajang balap tersebut malah harus mencopot mesin hybridnya, dan pabrikan harus merombak ulang mesin mobil di setiap mobil balap untuk memenuhi standar regulasi yang baru. Pertanyaannya, kenapa WRC harus meninggalkan sistem hybrid di mobil balapnya? Bukannya sistem hybrid ini akan mendukung zero emisi yang direncanakan oleh FIA? Jadi alasan kenapa mobil balap di ajang WRC era 2025 harus melepas sistem hybrid di mobilnya memiliki beberapa faktor yang sebenarnya agak bikin miris, karena teknologi hybrid ini adalah ide yang sangat bagus tapi nggak bisa berjalan mulus. Dan untuk faktor yang pertama kenapa mesin hybrid di mobil balap rally ini dilepaskan adalah biaya perbaikan dari mobil balap yang sangat melonjak ketika mesin mobil balap menggunakan sistem hybrid di dalam mesinnya, yang mana paket hybrid untuk mobil balap Rally One ini membawa kompleksitas yang cukup rumit untuk sistem kerja di dalamnya, dan ketika sistem hybrid di mobil ini rusak atau terkena benturan pada saat di trek balap, otomatis biaya perbaikan dari sistem hybrid ini akan membuat kostum balap menjadi membengkak. Sebagai contoh, sistem hybrid yang dipasok oleh Compact Dynamic yang berisi unit motor, generator, dan juga baterai di era mobil hybrid. Jika sistem hybrid ini mengalami benturan sebesar 15G pada saat balapan berlangsung dan membuat sistem hybrid di mobil balap rusak atau error, unit hybrid tersebut harus dikirim kembali ke pemasoknya, yaitu Compact Dynamics, untuk diperbaiki. Lalu untuk biaya perbaikan mesin hybrid yang rusak itu kurang lebih sebesar 50.000 euro atau setara dengan 870 juta rupiah. Dan biaya perbaikan ini dianggap terlalu mahal oleh semua pabrikan yang ikut serta di ajang balap Rally One. Lalu selain dari biaya perbaikan, mesin hybrid ini juga akan menjadi beban tambahan tim balap. Kompleksitas teknologi dari mobil hybrid ini tidaklah kuat menahan kerasnya trek balap rally, yang mana walaupun teknologi hybrid ini bisa dikatakan memang lebih maju dan sangat membantu mobil balap rally jika melihat dari sisi ke atas kertas, tapi di lapangan seperti yang kita tahu, trek balap rally memiliki rute yang mengharuskan mobil melewati jalanan berlumpur, berbatu, berlubang, bahkan loncatan, dan sistem hybrid yang berada di mobil balap rally ini seringkali mengalami kerusakan ataupun data error ketika mobil balap menyelesaikan stage balapan. Dan hal ini banyak yang menilai kalau sistem hybrid yang berada di mobil balap Rally One ini sangatlah tidak cocok, karena sistem hybrid yang berada di mobil Rally One tidak kuat bertahan di bawah tekanan trek balap rally yang sangat ekstrim. Lalu kemudian dengan hilangnya mesin hybrid di setiap mobil balap Rally One ini juga akan membuat bobot mobil akan menjadi lebih ringan dan juga lebih cepat, karena dengan aturan baru yang merubah berat minimum dari 1260 kg menjadi 1180 kg, otomatis mobil balap di kelas Rally One akan semakin ringan dan juga lincah pada saat berada di trek balap. Selain itu di era 2025 ini juga ada peraturan baru tentang air restriction untuk mesin turbo yang bisa disesuaikan supaya mobil non-hybrid tidak jadi terlalu pelan pada saat di trek balap, dan hal ini jelas sangat menguntungkan buat tim balap, karena tim balap bisa memaksimalkan tenaga mesin mobil balapnya dengan penyetelan volume udara yang masuk ke mesin turbo. Dengan perpaduan kedua hal itu aja, penghilangan teknologi hybrid di mesin balap Rally One ini dinilai sangat pantas, karena regulasi baru ini dinilai lebih menguntungkan tim balap untuk mobil balap miliknya. Kemudian selain dari itu semua, untuk dari sisi bisnisnya, dengan hilangnya sistem hybrid di ajang balap Rally One, hal ini tentu aja akan membuat ajang balap rally ini akan menjadi lebih adil ke depannya. Yang mana jika sistem hybrid yang memiliki biaya sangat mahal ini tetap dipertahankan, hal ini tentu aja akan menghilangkan minat tim pabrikan untuk tetap ikut serta di ajang balap WRC, karena biaya perbaikan dari mobil balapnya akan semakin membengkak. Selain itu, dengan hilangnya mesin hybrid di mobil balap Rally One ini, FIA juga mengharapkan ada beberapa pabrikan lainnya yang bisa ikut serta di ajang balap WRC ini, karena dengan
dengan sistem mobil balap yang lebih sederhana. Hal ini tentu aja membuat biaya pembuatan dan perbaikan mobil balapnya akan menjadi lebih diminimalisir untuk setiap pabrikan yang mau ikut serta di ajang balap WRC. Tapi walaupun mesin hybrid di mobil balap rally ini sudah dihilangkan pada tahun 2025, hal menariknya di sini adalah untuk tetap merealisasikan zero emisi pada tahun 2030, WRC tetap menggunakan bahan bakar 100% sintetis berkelanjutan seperti synthetic fuel atau biofuel untuk bahan bakar di mesinnya. Yang mana bahan bakar ini merupakan campuran biofuel dari tumbuhan dan electronic fuel yang disintetis dari hidrogen dan karbon dioksida untuk mengurangi emisi karbon. Dan hal ini dinilai masih bisa merealisasikan zero emisi pada tahun 2030 untuk di ajang balap WRC ini. Tapi sayangnya, walaupun sistem hybrid yang dihilangkan ini terlihat sangat menguntungkan, ternyata ada satu tim pabrikan yang bernama Toyota yang cukup dirugikan dengan adanya penghilangan sistem hybrid ini secara mendadak. Kenapa? Karena dikutip dari artikel PMW Magazine, ternyata pabrikan Toyota sudah mengembangkan transmisi dan suspensi untuk mengoptimalkan sistem hybrid yang berada di mobil balap Rally One-nya. Dan Toyota berencana untuk menguji coba pengembangannya itu untuk musim tahun 2025. Tapi sayangnya karena musim 2025 FIA menghapus sistem hybrid di setiap mobil balap kelas Rally One ini, Toyota tidak bisa menguji dan harus menghapus pengembangan transmisi dan suspensi untuk sistem hybrid di mobil balapnya. Selain dari pabrikan Toyota yang dirugikan karena sistem hybrid di mobil balap Rally One ini dihilangkan, untuk setiap pembalap yang sudah terbiasa dengan bus instan dari mesin hybrid ini juga harus membiasakan ulang dengan mobil balap non-hybrid, yang mana manajemen torsi, respon turbo, dan handling mobil yang lebih ringan menjadi tantangan baru buat para pembalap di musim 2025 ini. Dan dengan mobil balap non-hybrid ini, waktu untuk adaptasi antara pembalap dan juga mobil balap menjadi lebih diperlukan. Tapi walaupun seperti itu, jika dibandingkan kerugian dan juga keuntungannya, melepas sistem hybrid yang berada di mobil balap Rally One jelas lebih baik dan juga lebih menguntungkan untuk tim balap. Karena selain biaya perbaikan mobil balap menjadi lebih bisa ditekan, dengan tidak adanya sistem hybrid di mobil balap rally, banyak yang bilang mobil balap rally non-hybrid itu juga menjadi mobil pure mobil balap, karena tanpa ada embel-embel sistem elektronik tambahan di penggerak rodanya. Yang berarti kekuatan dari mesin mobil balap rally itu bisa dimaksimalkan, dan hal itu tentu aja akan lebih disukai oleh para penggemar balap rally yang ada di dunia ini. Gimana nih menurut kalian tentang sistem hybrid di mobil rally ini yang dihilangkan? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.